betul gini teman-teman. Ya, usahakan kalau kita mandi itu laki-laki tutup satu wilayah, perempuan tutupnya dua wilayah. Kalau nggak ada penutup, usahakan jongkok teman-teman. Usahakan jongkok. Mungkin teman-teman baru pertama kali mendengar. Banyak kasus yang datang ke majelis kami. Salah satunya apa? Teman-teman tahu kaum Nabi Lut? Tahu kaum Nabi Lut? Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Bahkan ada beberapa kasus yang datang ke tempat kami. Salah satunya, mohon maaf, baik laki-laki pernah ada yang datang, perempuan juga ada yang pernah yang datang. Orang dengan mahab punya masalah bisek. Tahu bisek? Jadi hasratnya selalu tinggi. Keinginannya untuk melakukan hal itu selalu tinggi. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, melihat foto di handphone, entah foto siapapun, bisa membayangkan lekuk tubuhnya, bentuk tai lalatnya di mana, kemudian senyumnya seperti apa, itu bisa sampai terekam, terbayang semuanya. Dan itu penyakit seperti ini banyak sekali di kalangan anak muda. Banyak sekali di kalangan ibu-ibu muda, bapak-bapak muda. Banyak sekali teman-teman. Bahkan sering, bukan sering ya, beberapa kali kami menangani kasus orang yang seperti itu. Diantarkan oleh istrinya, karena apa? Suaminya punya kebiasaan sering nonton itu, kemudian melihat perempuan lain langsung bisa membayangkan lekuk tubuhnya, bentuk tai lalatnya, dan lain sebagainya. Kemudian pernah juga ada anak masih gadis, masih SMA teman-teman. Tapi yaitu punya hasad yang sangat luar biasa. Apa penyebabnya? Pertama teman-teman, ketika kita punya kebiasaan kita membuka semuanya baju kita di dalam kamar mandi. Ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian ulama melarang. Saya bagian yang melarang. Yang membolehkan ya silakan, mau yang ikuti membolehkan. Kalau saya bagian yang melarang. Jangan terbiasakan mandi tanpa tanpa penutup apapun. Karena apa? Bahaya. Meskipun kita masuk kamar mandi membaca doa, namanya lalai hati, ini nggak bisa disetting. Sedangkan kamar mandi adalah ruangan paling angker yang ada di rumah kita. Berkumpulnya para makhluk goib yang ada di rumah kita. Mereka hidup satu alam dengan kita, hanya beda dimensi saja. Mereka itu bagaikan CCTV, merekam setiap apa yang kita lakukan. Sedangkan di dalam tubuh kita ada jin namanya korin, yang bisa mengaplikasikan apa yang kita prasangkakan. Ketika ada orang yang terkena penyakit ini, kemudian dia membayangkan foto seseorang. Nah, jin yang pernah merekam bahasanya nih teman-teman, yang pernah merekam orang tersebut lagi mandi, dia memberikan gambaran itu kepada korin yang pada orang yang sedang membayangkan. Jadi apapun lekuk tubuhnya bisa terlihat detail oleh orang tersebut. Bahkan ketika melihat orang tiba-tiba membayangkan, bahkan lagi sholat saja bisa sampai membayangkan teman-teman. Ya, dan itu banyak yang terkena penyakit itu, hanya tidak semua orang mau konsultasi, tidak semua orang mau datang ke psikiater, tidak semua orang mau memperbaiki. Justru karena apa? Karena malu. Padahal penderita penyakit ini banyak sekali teman-teman. Ya, penderita penyakit ini banyak sekali. Maka usahakan teman-teman, nggak peduli Anda muda, nggak peduli Anda tua, nggak peduli nenek-nenek, yuk usahakan. Ketika lagi mandi, laki-laki tutup satu wilayah, perempuan tutup dua wilayah. Itu penting sekali teman-teman. Itu penting sekali teman-teman. Ya, karena gini, fase-fase puber. Kan puber itu ada fase remaja, ada fase 40 tahun. Hati-hati yo, yang masuk 40 tahun nanti muncul puber kedua, hati-hati teman-teman. Karena banyak kasus perselingkuhan dari mulai usia 40. Itu banyak sekali teman-teman. Ya, hati-hati. Terkadang gini, ketika dia sudah punya pasangan, ada sebuah sensasi yang belum bisa dia dapatkan dari pasangannya. Akhirnya apa?
Korin yang ada dalam dirinya mempengaruhi, melihat orang, melihat artis, melihat foto-foto, akhirnya terangsang dan lain sebagainya. Kemudian bisa membayangkan bentuk lekuk tubuhnya, tai lalatnya. Siapa yang memberi rekaman itu? Makhluk yang ada di kamar mandinya orang tersebut. Tuh teman-teman. Ya, makhluk yang ada di dalam kamar mandinya orang tersebut. Tuh, ya. Nanti dikait-kaitkan, ini, enggak. Runtutannya tuh seperti itu. Kitabnya jelas, runtutannya seperti itu. Nah, makanya nanti bisa dampaknya jadi penyakit ain. Penyakit bagi orangnya yang dibayangkan. Makanya ketika kita ngupload foto, kemudian ada yang muji, gantengnya, cantiknya orang ini, udah gak lama orang yang di foto tersebut pasti sakit. Ya, gak lama orang yang di foto tersebut pasti sakit. Makanya hati-hati teman-teman. Gak lama orang yang di foto tersebut pasti sakit. Itu yang disebutnya penyakit ain. Ya, itu yang disebutnya penyakit ain. Penyakit ain yang berbahaya itu bukan karena hasutnya seseorang, tapi karena apa? Pujian berlebih, takjubnya seseorang. Itu yang akan menyebabkan penyakit ain. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati. Ya, sorry itu. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ada di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Bahkan mohon maaf ya, ada salah satu santri kami yang pernah mengalami fase itu. Bahkan sampai akhirnya karena nggak kuat kali ya, akhirnya dia keluar. Dia keluar, kurang lebih sekitar 6 bulan lah beliau keluar. Kami dapat kabar yang sangat menyedihkan, ya, sangat memprihatinkan lah. Sampai akhirnya saya kabarin, datang lagi ke majelis. Saya tanya, oh ternyata terkena penyakit ini. Akhirnya, pertama At-Tahrim ayat 8, akui dulu kesalahannya kepada Allah. Ya Allah, hamba akui. Semua ini terjadi karena dosa-dosa dan kesalahan hamba. Akui dulu. Tobat karena suha yang semurni-murninya. Yang kedua, buka Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Dengan cara apa? Didera. Didera itu kalau bahasanya dicambuk. Ya, atau bisa juga pakai rotan atau mungkin pakai apa. Itu memang harus seperti itu teman-teman. Berapa kali? 10 kali. Kalau kami menderanya bukan pakai rotan tapi pakai tangan. Ya, pelan-pelan aja. Bahasanya terapi ini teman-teman. Teman-teman pernah melihat ada terapi yang ditepuk-tepuk di sini, ada terapi yang ditepuk-tepuk di kaki. Itu ada petunjuknya An-Nur ayat 2 teman-teman. Ya, nanti dia meskipun ditepuk pelan-pelan dia akan menghitam. Menghitam teman-teman. Nanti 3 hari nggak bisa jalan. 3 hari kaku banget kakinya. Padahal cuma ditepuk pelan-pelan doang. Itu ada di An-Nur ayat 2. Ya. Sorry itu ya teman-teman ya. Kemudian begitu diikhtiarkan seperti itu, doakan segala macam, alhamdulillah sembuh teman-teman. Ya. Banyak kok solusi-solusinya, banyak kok. Salah satunya itu teman-teman. Sekarang datang lagi, ya. Kami selalu terbuka untuk siapapun. Bagi orang yang mau bertobat, kami selalu terbuka. Kami tidak boleh menghakimi. Makanya semua pengobatan di tempat kami kan semuanya gratis. Syaratnya hanya satu, mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Itu